Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dengan anggota 1 Andri Januar, 2 A. Fatahudin, 3 Yuri Warman, 4 Teti Gustia, dan 5 Iqbal Wibisono. Di sini kami akan mengimplementasikan mata kuliah ERP dengan judul Perancangan Pembayaran SPP Siswa menggunakan ODO pada Yayasan Bimantara Al-Furqon Selawi. Yayasan Bimantara Al-Furqon Selawi merupakan yayasan yang dikelola oleh swasta dengan 3 jenis jenjang pendidikan meliputi KB atau RA, SDIT, dan SMPIT dengan alamat di Jalan Gatot Subroto nomor 17, Selawi Kulon, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Langkah yang pertama yaitu kita masuk ke website odo.com. Nah, ini adalah tampilan dari web Odo yang akan kami gunakan sebagai implementasi pembayaran SPP melalui Odo. Langkah pertama yaitu kita bisa mendaftarkan perusahaan yang akan kita jalankan dengan memulai atau klik Start Now. Selanjutnya kita pilih modul yang akan digunakan. Yang pertama ada modul website, modul sales, modul accounting, kemudian modul employees, dan modul rekrutmen. Selanjutnya kita klik continue. Kita isi nama perusahaan, email, negara, jumlah karyawan, nomor HP, dan lain sebagainya. Kemudian di start now. Sehubungan dengan kami sudah pernah mendaftarkan akun, maka kita klik sign in. Kemudian bisa kita hubungkan database-nya dengan klik connect. Berikut adalah tampilan dari modul yang telah kita install. Yang pertama ada modul employees. Di sini digunakan untuk menginput karyawan. Di sini ada 2 karyawan, yaitu admin keuangan dan admin PPDB. Admin PPDB berfungsi untuk menginput data penerimaan siswa baru hingga siswa tersebut dinyatakan lolos. Dan yang kedua ada admin keuangan. Di sini berfungsi untuk menginput atau membuat tagihan pembayaran siswa, baik itu tagihan daftar ulang, pendaftaran, dan SPP atau sarana prasarana pendidikan. Admin keuangan sendiri juga berfungsi untuk validasi pembayaran, juga pembuatan laporan seperti journal ledger yang akan nanti diserahkan ke manajer. Yang kedua ada modul rekrutmen yang difungsikan sebagai PPDB atau penerimaan peserta didik baru. Yang ketiga ada modul sales yang digunakan sebagai penginputan jenis produk. Di sini produk yang diinput yaitu jenis pembayaran. Pembayarannya ada daftar ulang dan pembayaran SPP. Modul sales juga digunakan sebagai invoice atau tagihan kepada siswa, baik itu tagihan daftar ulang ataupun tagihan SPP. Yang keempat ada modul accounting digunakan untuk menginput data siswa yang telah berhasil melakukan pembayaran daftar ulang. Digunakan juga sebagai validasi pembayaran oleh admin keuangan dan juga mencetak general ledger
untuk laporan ke manajer. Yang terakhir ada modul website. Di sini digunakan wali murid atau siswa untuk melihat tagihan masing-masing, juga bisa digunakan untuk mencetak tagihan tersebut. Baik, langsung saja yang pertama kita masuk ke modul rekrutmen, kemudian kita bisa menambah satu jenis PPDB lagi dengan tingkat kelompok bermain. Kita klik new, kita kasih nama, lalu kita klik create. Nah, di sini sudah berhasil dibuat, namun perlu kita konfigurasi untuk kelengkapan datanya. Kita klik configuration, kemudian kita klik departemen, kita pilih atau kita tambahkan. Untuk industri kita pilih education, employment type-nya student, kita pilih communication aja untuk skill. Di sini mission date-nya itu sama dengan tanggal pembukaan dan tanggal penutupan. Sini kita buka dari Desember 1 Desember 2024 sampai dengan 30 Juni 2025. Untuk targetnya 100 siswa, recruiter dan interviewers itu di admin PPDB. Kemudian kita klik save di sini. Kita lihat. Nah, di sini sudah ada kuotanya 100 to recruit atau 100 kuota. Lalu kita publish. Kemudian kita akan menambahkan contoh satu siswa KBRA dan klik new application. Setelah kita isi meliputi nama, email wali murid, nomor HP wali murid. Dan ini adalah job posisinya itu siswa KBRA. Lalu kita bisa save. Bisa dilihat di sini satu rekrutmen atas nama Hanif Dafaris Giansyah, calon siswa KBRA. Di sini kita bisa langsung memindahkan jika sudah masuk qualification secara data, usia, dan segala macam, kita bisa langsung ke tahap kontrak sign. Kita lihat di sini sudah ada tulisan hire atau diterima, kita klik ready for next stage. Kemudian kita create employment. Nah, di sini kita bisa mengupdate data siswa. Setelah data dilengkapi meliputi foto siswa, nama, email, nomor HP, kemudian di sini company, kita pilih KB atau RA. Untuk tab work information, kita bisa atur di sini Senin sampai Sabtu di sekolah dan minggunya di rumah. Pada tab private information, kita bisa isi
alamat lengkap dari siswa, nomor HP wali murid, email wali murid. Di sini ada jenis kelamin, tempat tanggal lahir. Setelah itu kita bisa klik save. Kita bisa lihat di departemen. Nah, di sini sudah ada KBRA, ada satu yang terdaftar. Setelah selesai tahapan pendaftarannya, maka siswa akan mendapatkan email pemberitahuan. Nah, berikut adalah contoh email konfirmasi bahwa atas nama Hanif Davarisdiansyah telah sukses menjadi siswa KP atau RA di Yayasan Bimantara Al Furqon Selawi. Baik, setelah berhasil mendaftar, kita bisa membuat invoice atau tagihan pembayaran pendaftaran dan daftar ulang kepada siswa atas nama Hanif Davarisdiansyah. Kita masuk sales, kemudian klik new, kita pilih customer-nya atas nama Hanif Davarisdiansyah, murid KB atau RA. Kemudian kita klik add product. Kita pilih pendaftaran dan daftar ulang. Di sini sudah dilihat kuantitinya 1 atau banyaknya 1 dan dengan unit price-nya 800.000. Selanjutnya kita atur untuk masa tenggang. Kita di tanggal 30 Juli. Lalu kita bisa klik confirm. Kemudian kita bisa create invoice. Pilih regular invoice, create draft. Baik, selanjutnya setelah berhasil melakukan pembayaran pendaftaran dan daftar ulang, langkah selanjutnya yaitu kita akan menambahkan produk lain atau produk SPP dengan masuk ke modul sales. Langsung saja untuk menginput atau menambahkan jenis SPP, di mana jenis SPP di Yayasan Bimantara Al Furqon ini ada 3 jenis. Yang pertama SPP KB atau RA, SPP SDIT, dan SPP SMPIT. Langsung saja kita masuk ke modul sales. Kita pilih menu produk dan klik products. Nah, di sini sudah ada 2 jenis SPP, yaitu SPP tingkat SD dan tingkat SMP. Dan yang akan kita input itu SPP untuk jenjang pendidikan KB atau RA. Kita klik new. Kita kasih nama pembayaran SPP KB RA. Sini produk type-nya kita klik service. Sales price-nya di 400.000 per bulan. Untuk teksnya kita tidak ada, 0. Ini kategorinya di service. Dan referensinya kita kasih KB atau RA. Internal notes-nya kita bisa tambahkan sesuai dengan nama produk atau nama jenis SPP-nya. Pembayaran SPP KB RA. Baik. Dan tidak lupa kita tambahkan icon untuk pembedanya. Nah, setelah sudah terinput semua, kita bisa klik save manually di sini. Dan kita kembali ke menu produk. Nah, berikut adalah hasilnya. Sesuai dengan jumlah jenjang pendidikannya, ada KB, SPP KBRA,
SPP SDIT, dan SPP SMPIT. Di mana di sini ada masing-masing price-nya atau jumlah tagihannya. Untuk KB atau RA itu 400.000, SDIT 400.000, dan SMPIT itu 200.000. Setelah berhasil menginput tiga jenis SPP, maka langkah selanjutnya kita masuk ke modul accounting untuk menginput data siswa. Kita bisa pilih eh, menu customer, kemudian customer. Bisa dilihat di sini ya, sudah berhasil terinput ada data yayasan, siswa SDIT, siswa SMPIT. Kemudian kita akan menginput satu lagi siswa, yaitu dari jenjang pendidikan KB atau RA. Kita bisa klik new, kita pilih person, kita kasih nama dari siswa, emailnya itu email wali murid ya, kita bisa isi. Nomor HP, di sini company name-nya kita pilih sesuai dengan jenjang pendidikan siswa yang kita input. Kebetulan kita input itu siswa KB atau RA, jadi kita pilih KB atau RA. Jika memang belum didaftarkan, kita bisa pilih search more. Search more, kita nanti klik new untuk menambahkan jenjang pendidikan. Baik, selanjutnya ada job position-nya di sini siswa. Tag-nya kita pilih RA atau KB. Dan tidak lupa kita kasih foto dari siswanya. Ya, setelah terinput seperti nama, email wali murid, nomor HP wali murid, jenjang pendidikannya, job position siswa, dan teks, kita bisa langsung klik save manually di sini. Bisa kita lihat ke customer. Berikut sudah lengkap untuk data siswa per jenjang pendidikan. Ada siswa KB RA atas nama Hanif Dafarisiansyah dan siswa SDIT atas nama Muhammad Altaf Hasik dan siswa SMPIT atas nama Rayandra Asro Abdullah. Kemudian setelah berhasil input data siswa, kita masuk ke modul sales untuk membuat invoice atau tagihan SPP. Kita klik new, kemudian kita isi data siswa. Sebagai contoh, kita akan membuat invoice atau tagihan SPP siswa KPRA atas nama Hanif Dafarisiansa. Di sini kita bisa add product atau jenis SPP-nya. Kita pilih KPRA, pembayaran SPP. Sudah ter, uh, tertera di sini ada nominalnya 400.000. Kita kasih note, jangan lupa tagihan pembayaran SPP bulan Juli. Itu sebagai contoh aja ya. Juli 2025. Untuk expiration-nya kita bisa di tanggal 10 karena memang aturan dari Yayasan Bimantara Al Furqan Selawi itu mengharuskan jatuh tempo di tanggal 10 setiap bulannya. Nah, setelah itu kita bisa klik confirm. Kemudian kita klik
create invoice atau cancel untuk membatalkan, atau bisa ada perubahan data. Pilih regular invoice, kemudian create draft. Nah, di sini sudah invoice sudah berbentuk draft. Setelah tadi kita berhasil membuat invoice, kita bisa masuk ke sales lagi untuk melihat di sini sudah berhasil ya terinput invoice numbernya di S000008, creation date-nya di tanggal 7 Juni 2025, ada jamnya di sini, dan di sini atas nama Hanif Davarizkiansyah yang merupakan siswa dari KP atau RA sebesar 400.000. Kita klik invoice di sini, kita bisa klik confirm. Nah, selanjutnya invoice atau tagihan bisa dicek oleh masing-masing siswa atau wali murid dengan langkah awal membuat akses atau usernya. Nah, di sini admin bisa membuat user dengan masuk ke setting, pilih general settings, di tab user, pilih manage user. Bisa dilihat sudah ada beberapa user yang telah terdaftar di sini. Ada dari siswa SDIT dan siswa SMPIT. Nah, untuk menambahkan user baru, kita bisa pilih new di pojok kiri atas, atau kita bisa duplikasi user yang sudah ada dengan cara pilih salah satu user, kemudian klik action, lalu kita pilih duplikat. Kemudian kita buka dan ubah namanya. Ubah emailnya. Nomor HP. Nah, di sini role-nya member ya, karena ini adalah siswa. Dan di bagian accounting itu kita pilih read only. Jadi aksesnya hanya melihat invoice. Di tab reference, jangan lupa kita ubah nama sesuai dengan usernya. Kita tambahkan, ubah atau fotonya. Nah, setelah terinput semua, kita bisa save manually di sini. Nah, di sini sudah tersimpan, tapi belum bisa login karena statusnya di sini ada never connected. Untuk uh, berubah atau statusnya menjadi confirm itu harus dilakukan konfirmasi melalui email dari wali murid di sini yang sudah terdaftar. Dengan langkahnya, admin akan mengirim invitasi email. Di sini kita send an invitation email, klik. Nah, email sudah terkirim. Kita bisa lihat di email wali muridnya. Nah, di sini sudah ada ya. Nah, atas nama Hanif Davarizkiansyah, mendapatkan email invitasi
atau undangan dari Yayasan Bimantara Al-Furqon. Kita bisa klik accept invitation. Nah, di sini sudah otomatis email dan nama dari siswanya. Kita bisa atur passwordnya, kemudian kita klik sign up untuk mendaftar atau masuk. Sudah berhasil masuk, kita klik website. Nah, di sini adalah tampilan dari website tagihan siswa. Di mana di sini di menu beranda ada tombol cek tagihan. Untuk melihat cek tagihan, ada menu tagihan juga sama fungsinya. Nah, di sini ada nomor admin. Jadi untuk pembayaran di Yayasan Bimantara Al-Furqon Selawi sendiri itu menerapkan dua metode, yaitu tunai atau cash melalui admin di kantor langsung, atau melalui transfer bank dengan konfirmasi ke nomor admin yang terdaftar di sini. Bukti transfernya bisa dikirimkan ke melalui WhatsApp nomor admin di sini. Dan di sini ada menu kontak kami untuk mengajukan pertanyaan seputar tagihan siswa dengan cara mengisi formulir di bawah ini. Meliputi ada nama siswa, nomor telepon, pekerjaan wali murid, ini opsional. Nama wali murid itu wajib ya, dan pertanyaan yang akan diajukan, dan kemudian klik submit. Langsung saja kita ke menu tagihan. Nah, bisa dilihat di sini ada tagihan dengan nomor invoice INV 2025-001. Invoice date-nya di 7 Juni 2025 dan amount due-nya sebesar 400.000 dengan status waiting for payment. Berhubung sehubungan dengan pembayaran kita hanya melalui transfer bank dengan konfirmasi ke nomor WhatsApp dan tunai, jadi di sini tidak digunakan ya tombol Pay Now. Kita bisa langsung klik nomor invoice-nya untuk melihat detailnya. Nah, di sini sudah ada detail invoice-nya. Nah, di sini bisa di-download oleh masing-masing wali murid atau siswa. Untuk bentuk draftnya itu seperti ini. Nah, dari KBRA atas nama Hanif Dapariskiansyah, ada tanggalnya, ada nomor invoice-nya. Di sini ada em, nominalnya, dan di sini ada em, catatannya. Di sini ada tagihan pembayaran SPP bulan Juli 2025. Nah, kita coba download dulu. Bisa terlihat ya, di sini sudah berhasil terdownload. Kita lihat. Berikut adalah tampilan invoice-nya. Bisa kita print manual sendiri atau kita buka di HP dalam bentuk PDF. Setelah dari wali murid atau siswa melakukan pembayaran, baik secara transfer ataupun manual atau tunai, kemudian admin masuk ke modul akunting. Bisa dilihat di sini di dashboard ada satu pembayaran yang belum terbayar atau one unpaid sebesar 400.000. Kita bisa langsung klik di sini atau kita masuk ke menu customer invoice. Bisa dilihat di sini ada invoice atas nama Hanif Dafarisiansyah,
tanggal 7 Juni 2025 sebesar 400.000 dengan status not paid atau belum terbayar. Kita bisa dilihat di sini. Nah, setelah uh, wali murid melakukan pembayaran, admin melakukan verifikasi. Bisa setelah berhasil pembayaran, kita bisa klik pay. Di sini metode pembayarannya bisa pilih bank atau tunai ya, sesuai dengan kebijakan dari yayasan. Kita contoh melalui bank. Kemudian klik payment. Oke. Di sini menunggu pembayaran atau verifikasi. Selanjutnya kita validasi ke menu customer payment. Kita pilih. Nah, kemudian kita pilih validate atau validasi bahwa di sini memang wali murid sudah membayar sebesar 400.000 sesuai tagihan yang ada. Klik validasi. Nah, di sini sudah tertulis paid statusnya atau terbayar. Kita bisa cek untuk reportingnya. Kita ke reporting General Ledger. Bisa dilihat di sini untuk Juni 2025 ya. Bisa kita download PDF atau Excel. Kita coba download PDF. Bisa dilihat di sini tampilan dari General Ledger pembayaran SPP Bimantara Al-Furqon Selawi. Kita bisa lihat juga di modul dashboard di sini. Ya, di sini sudah ada 400.000 Juni 2025. Customernya di sini ada dilihat bisa. Bayar SPP KBRA 400.000. Baik, demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.